Kalau aku ditanya, apa satu hal yang paling ngerubah hidup aku bakal jawab dengan percaya diri. Meditasi, ya. Jadi di sini aku bakal jelasin secara simpel kenapa meditasi itu sangat-sangat powerful. Di hidup aku sendiri, meditasi itu udah benar-benar ngerubah keseluruhan hidup aku. Baik secara fisik, mental, spiritual, emosional, finansial, pokoknya semuanya, ya. Oke, kita mulai. Di luar sana banyak orang yang pengen sukses, pengen mencapai tujuannya. Tapi mereka nggak sadar, pikirannya selalu overthinking, selalu kacau, selalu cemas. Lantas, apa yang kamu harapkan dari pikiran yang kacau? Kalau pikiran kamu kacau, otomatis perasaan kamu juga ikutan kacau. Ini tambah ini, tentu saja menghasilkan keputusan yang tidak tepat. Keputusan yang tidak tepat pasti tindakannya juga ikutan gak tepat. Hasilnya ya hidupnya kacau. Sekedar reminder, kita punya otak yang luar biasa canggih, luar biasa hebat, tapi dipakai untuk overthinking, untuk mengkhawatirkan masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, memikirkan orang lain yang gak mikirin hidup kita. Itu tuh kayak sayang banget gak sih? Kenapa kita nggak pakai otak kita untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat? Nah, disinilah peran penting meditasi. Meditasi itu udah banyak terbukti secara ilmiah, mampu membentuk jalur baru di otak, ya, atau biasa disebut sebagai neuroplasticity. Ya, sebenarnya masih banyak manfaat meditasi. Tinggal kalian baca aja ini, ya. Nggak peduli masa lalu kamu sekelam apa, sehancur apa, segelap apa, itu kita stop dulu, ya. Kita fokus di saat ini dan masa depan. Aku ingat pas awal-awal meditasi, itu tuh rasanya benar-benar sulit, ya. Kayak mau cepet-cepet pegang HP, mau cepet-cepet nonton, pokoknya nggak nyaman. Tapi aku paksa diri aku selama 7 hari rutin meditasi setiap pagi. Dan setelah 1 minggu, aku nggak dapat apa-apa. But, kecemasan aku berkurang, overthinking aku berkurang. Untuk pertama kalinya aku merasa mulai tenang, ya. Terus aku jadi lebih fokus, lebih mampu mengendalikan emosi gitu yang sebelumnya reaktif. Jadi lebih sadar. Sebelum aku setenang ini, aku tuh pernah sekacau dulu, ya. Jadi hidup yang kacau ini kan akar masalahnya dari pikiran yang kacau. Pikiran yang kacau, untuk menuju pikiran yang tenang itu caranya harus meditasi. Salah satu caranya harus meditasi. Ketika kita mulai rutin meditasi itu biasanya 7 hari mulai ada hasil, ya. Pelan-pelan pikiran kita mulai tenang. Ya, hidup kita nggak langsung berubah drastis yang kayak gimana-gimana gitu, enggak. Ya, tapi pelan-pelan pikiran kita tenang. Nah, pikiran yang tenang ini akan menghasilkan perasaan yang lebih stabil. Pikiran yang tenang ditambah dengan perasaan yang stabil akan menghasilkan keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat tentu akan melahirkan tindakan yang tepat. Hasilnya ya hidup kita jadi berubah lebih baik. Kita dikatakan selaras ketika pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita itu selaras, ya. Dia bertemu di tengah sini. Ini namanya selaras. Ketika kita sudah menjadi manusia yang selaras, maka kita akan menjadi manusia yang unstoppable, ya. Kita nggak bisa dihentikan. Oke, sampai sini paham kan? Sekarang kita masuk ke part yang paling krusial, ya. Jadi dari pikiran yang tenang, intuisi itu akan mulai hadir. Intuisi itu sifatnya berbisik, ya, bukan berteriak. Kamu bayangin, kamu ada di keramaian, terus ada yang bisikin kamu, pasti kamu susah untuk mendengarnya. Ya, itu sama halnya dengan pikiran yang selalu overthinking, selalu cemas. Pasti nggak akan pernah bisa mendengarkan intuisi. Sementara intuisi ini tuh kunci dari segala kunci. Kenapa aku bilang intuisi itu adalah kunci? Karena intuisi inilah yang akan membimbing kamu selamanya. Ya, mungkin orang lain bisa bantu ngasih saran, bisa bantu bimbing, mengarahkan. Tapi keputusan itu tetap balik ke diri kamu sendiri. Kamu hidup di dunia ini buat apa? Itu cuma diri kamu sendiri yang tahu. Ketika manusia udah bisa mendengarkan intuisi, itu tuh ibarat dia bisa mendownload kecerdasan semesta. Ya, mendownload kecerdasan tanpa batas. Disinilah ide-ide brilian lahir. Selalu follow intuisi, ya, karena intuisi ini tuh seperti kompas batin, ya. Intuisi itu ibarat bimbingan yang muncul dari dalam, dan kita harus mengikuti itu, ya. Aku pribadi, aku ada di titik ini yang sebelumnya hidup aku itu kayak sampah. Sekarang aku berani buat konten di sini, berani untuk berbagi value. Itu karena aku ngikutin intuisi. Oke, ini aku sharing pengalaman aku, ya. Sebenarnya aku tuh pengen konten dari tahun 2022, tapi intuisi aku bilang jangan dulu, ya. Aku bikin kamu blow up dulu, oke? Ini kalian lihat muka aku pas awal-awal konten 2022. Dan disitu aku ikutin. Terus 3 bulan kemudian intuisinya datang lagi. Coba deh kamu pasang behel. Aku ikutin lagi. Dan dari pasang behel itu tuh membuat aku jadi lebih percaya diri. Ya, lanjut intuisinya muncul lagi. Kamu diet deh, ya, kamu coba gym. Dan aku jadi makin percaya diri. Gak berhenti sampai situ. Tahun 2024 intuisi aku muncul lagi. Coba deh kamu mulai healing, ya. Jadi selama 2024 sampai 2025 itu aku benar-benar menghilang, aku fokus untuk menyembuhkan diri aku. Dan sekarang aku muncul. Hidup aku benar-benar berubah. I'm so grateful. Awalnya dari meditasi.